Terus yang selanjutnya masalah jalan. Waktu kampanye saya sudah sampaikan bahwa kita akan aspal ini Labandia ARE. Itu ada Pak Irwanto. Insya Allah dalam waktu dekat ini Pak Kadis itu Bapak sementara usulkan, ternyata Pak Kadis PU sudah mau lelang. Sudah mau. Walaupun mungkin rintik-rintik membasahi bumi, pasti harapannya Bapak Ibu di aspal sampai di ujung. Sudah pasti. Saya juga seperti itu Bung Haji. Saya inginnya kalau bisa sampai di puncak gunung sana. Tetapi karena ada kebijakan, efisiensi anggaran semua terkait masalah program Bapak Presiden Republik Indonesia. Ya, jadi untuk pengaspalan jalan Labandia ARE memang di awal kita setting 10 kilo itu di awal, dan itu sumber dana sudah dari DAK dan DAU, dan itu juga sudah melalui proses. Tapi memang kita harus menyadari bahwasanya ada efisiensi anggaran tahun ini sehingga sumber dana DAK tidak jadi diturunkan karena dia diefisiensi, sehingga yang tersisa dana dari DAU kurang lebih 3 miliar, dan 3 miliar itu estimasi kita 1 kilo, sehingga untuk tahun ini kita baru bisa menganggarkan 1 kilo. Tapi insya Allah untuk tahun 2026-2027 kita akan upayakan target yang semula itu bisa terrealisasi. 1 kilo ini kita mulai dari ini ruas Labandia ARE ya. Jadi kita mulai dari persimpang jalan poros, jalan provinsi menuju ke Labandia, itu masuk ke ARE. Tapi baru 1 kilo. Proses hari ini sudah review di inspektorat dan saat ini kita persiapan untuk lelang. Insya Allah 1-2 minggu ke depan itu sudah akan ada kontrak sehingga kita bisa percepat pengerjaannya. 3-4 bulan ke depan sudah bisa dirasakan. Untuk jembatan penghubung antara Tinete dengan ibu kota kecamatan ARE, memang kami sudah lakukan survei kurang lebih bentang yang ada, bentang efektif yang bagus itu 20 meter. Insya Allah juga kita akan upayakan 2026 dan 2027 bisa terrealisasi sehingga bisa memperpendek waktu tempuh yang tadinya kalau kita memutar kurang lebih setengah jam sampai 45 menit, tetapi kalau jembatan ini terbangun insya Allah bisa tinggal 5 menit saja dari Tinete menuju ke ARE. Untuk tahun ini memang pemerintah kabupaten bersama DPRD telah menyepakati beberapa jembatan, antara lain di Ibu Jaya. Tetapi lagi-lagi karena ini efisiensi anggaran sehingga kita masih menunggu apakah nanti dia termasuk terkena efisiensi atau tidak. Tapi insya Allah kalau efisiensi ini sudah selesai dan kembali normal anggaran, apa yang menjadi keinginan masyarakat insya Allah kita bisa penuhi. Untuk masyarakat ARE, kita sama-sama tahu di tahun 2025 ini negara melakukan efisiensi terhadap anggaran-anggaran kita, sehingga mohon bersabar ya. Bukan berarti pemerintah tidak peka, tapi insya Allah 2026-2027 target kita untuk ARE bisa rampung. Karena kita mengalami efisiensi, tapi bukan berarti tidak ada kegiatan ya. Tapi seperti di ruas Lere Jaya, Penanggo, karena efisiensi sehingga sekarang ini 1 kilo dulu. Sama dengan di ruas Rate-Rate di Tasahea, insya Allah masih ada juga, dengan di ruas Gunung Jaya Polipolia. Kita masih tetap dengan anggaran yang minim, tetapi kita masih bisa berbuat untuk masyarakat Kolaka Timur. Iya, ini memang arahan dari pimpinan karena untuk menunjang program yang menjadi unggulan dari pemerintahan Pak Aziz dan Pak Yosef.
Jadi memang program ini murni dari program yang sudah dicanangkan oleh Pak Asis dan Pak Yosef.